Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah tablet Huawei, tapi bukan berbentuk fitur, tapi lebih ke dalam uh, kesan dan kesan saya selama menggunakan tablet ini sebagai tablet belajar anak. Dulu saya beli tablet Huawei ini karena saya tertarik dengan aplikasi Kids Corner ya, aplikasi untuk memantau anak bermain tablet. Di sini kita bisa men-setting waktu anak untuk bermain. Ini adalah tablet yang rendah ya speknya. Biasanya saya mencari sebuah HP atau tablet itu biasa dengan spek tinggi ya. Ini adalah tablet dengan spek rendah. Bisa dilihat di sini. Ini tablet yang menggunakan RAM 2 GB ya. Dan prosesornya Kirin 710. Mungkin bagi kita yang biasa menggunakan Android, RAM 2 GB ini adalah RAM yang sepertinya tidak mampu lagi untuk menghandle game-game, aplikasi-aplikasi sekarang. Lebih ke lambat ya prosesnya. Jadi makanya saya peruntukkan ini untuk anak. Saya sebenarnya belum pernah mencoba Huawei sama sekali ya. Ini pertama kali saya mencoba membeli tablet Huawei yang dengan spek yang rendah, karena harganya waktu itu termasuk murah ya. Saya belinya di 1,7 juta dan ada fitur untuk Kids Corner untuk anak-anak. Tapi selama saya memakai tablet ini, anak-anak kan tidak tahu ini ya, menutup aplikasi. Anak-anak cuma tahu buka, keluarin seperti itu. Tapi selama saya memakai ini, saya terheran-heran kenapa bisa tablet dengan RAM 2 GB tidak pernah nge-lag ya teman-teman, tidak pernah not responding. Saya punya HP Xiaomi yang 8 GB RAM saja, itu kalau udah buka media sosial kayak Facebook ya, itu kalau lama jadi nge-lag, harus dibersihkan lagi memorinya baru kencang lagi. Bersih memori seperti kayak kita tutup semua aplikasi kemudian buka lagi dan baru kembali normal. Tapi saya tidak menemukan hal-hal seperti itu di tablet Huawei ini. Contohnya seperti ini. Ini kan tabletnya saya beli di tahun 2022 ya. Udah lebih 2 tahun ya saya menggunakan tablet ini. Selama ini wah, saya tidak nyangka kenapa bisa se-powerful itu softwarenya Huawei ini ya, OS-nya Huawei ini. Di sini dia menggunakan OS EMUI, tapi di sini tidak ada Google ya teman-teman. Jadi kita mendownload softwarenya itu ya via galeri. Untuk kita coba buka game-game anak ya, seperti ini game yang sering dimainkan anak saya nih. Ini gamenya Minecraft ya, seperti Minecraft, tapi ini tidak ada ngelag. Kita coba buka game lain, misalnya ini. Untuk layar ini sempat kena kepala anak saya, jadi layarnya pecah ya. Lihat nih. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini game tidak nge-lag sama sekali ya. Padahal ini RAM 2 GB ya, saya pun kaget. Jadi saya beranggapan wajar rupanya Huawei ini amat ditakuti oleh Amerika seperti itu.
Oke, kemudian saya mau coba yang lain lagi. Misalnya permainan angka. Ini ini bisa teman-teman lihat di sini tidak ada nge-lag sama sekali ya. Padahal ini gamenya tidak saya tutup ya, saya cuma keluarin. Tuh, ini yang sering anak saya mainkan. Oke, kita coba lagi yang lain, buka aplikasinya. Mungkin bebas ada nggak ya? Ini tidak ada download. Coba kita ini huruf. Saya kira ini tablet cuma bertahan paling lama setahun ya, kemudian akan nge-lag, kemudian kita harus ganti baru. Tapi saya tidak menjumpai yang macet-macet dari sini softwarenya. Memang saya akui ini Huawei memang the best lah. Oke, buka lagi yang lain. Temukan jalan menuju ke lokasi kebakaran. Ayo cepat. Oke, ini nggak saya tutup ya, bisa dilihat teman-teman di sini. Nih, semua aplikasinya kebuka ya. Tapi mereka tidak nge-lag ya. Ini masih mulus, lancar, tidak ada masalah. Nanti misalnya kita mau buka yang ini tadi, nah tetap dia tidak ada ini, tidak macet-macet. Seperti itu teman-teman. Jadi semenjak gara-gara tablet inilah saya jadi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Huawei, mungkin menganggap remeh ya. Huawei itu speknya rendah, kemudian prosesornya lambat. Kalau di Antutu itu emang jauh sih di bawah standar Huawei itu ya, dibandingkan dengan Snapdragon atau MediaTek sekarang. Tapi melihat dari software dia yang mumpuni ini anak saya nggak pernah berkeluh kesah untuk game kenapa no responding. Tidak ada sih, anak saya nggak pernah berkeluh kesah. Kemudian apalagi fiturnya Kids Corner ini yang sangat membantu. Di sini kita bisa setting waktu bermain. Ini kita setting. Ini sangat cocok sekali ya untuk anak-anak. Di sini kita ada pelindungan matanya, fiturnya. Kemudian waktu untuk bermain ya, batas harian cuma 2 jam, per sesinya cuma 60 menit. Setiap 15 menit dia akan istirahat, seperti itu. Kemudian kalau lagi di kendaraan, tabletnya akan memberitahu bahwa lagi di kendaraan, kita boleh main gitu. Seperti ini. Kalau misalnya lagi baring ya, ini akan
otomatis ini ya ngasih tahu. Sebentar. Ini videonya lagi dalam keadaan baring ya, akan ada pemberitahu nih, ayo duduk tegak, katanya dia tidak boleh. Anak-anak nanti peringatan seperti itu ya, dia mengajarin anak-anak tidak boleh bermain sambil baring. Tuh. Nih software sangat membantu sekali ya. Nanti kalau kita lagi dia akan normal lagi, tapi kalau kita naik lagi ke atas dia akan ada pemberitahuan lagi ya, seperti itu. Jadi anak-anak akan terjaga matanya ya dengan seperti itu sih teman-teman. Emang sih worth it sih untuk anak-anak tabletnya, walaupun harganya murah, RAM-nya kecil, tapi ini memang tidak seperti Android pada umumnya ya. Ini kencang sekali walaupun cuma dengan modal RAM 2 GB. Saya juga pernah dulu menggunakan Asus, itu cuma beberapa tahun itu softwarenya udah mulai hang-hang ya, karena RAM-nya kecil. Tapi ini tidak pengaruh ya RAM di sini. Tapi kelemahannya cuma tidak ada Google, itu aja sih kelemahannya. Gara-gara tablet ini ya yang RAM 2 GB yang punya lancar seperti ini, akhirnya saya sekeluarga ya sama istri saya sudah beralih sekarang menggunakan Huawei ya, HP-nya sekarang Huawei. Tidak menggunakan Android lagi, karena saya merasa Android itu walaupun speknya tinggi tetap aja lambat ya. Ini saya di sini istri saya menggunakan Mate 50, saya menggunakan P50, kemudian handsetnya juga udah Huawei, jamnya Huawei, sekarang jadi ekosistem Huawei sekarang. Memang sih harganya mahal, tapi untuk penggunaan worth it ya. Kalau untuk aplikasi Google sih bisa diakalin dengan menginstal namanya MicroG, jadi tidak ada masalah ya. Di sini juga Google sih bisa. Ini HP-nya kencang ya teman-teman. Ini RAM-nya 8 GB ya, RAM-nya 8 GB, tapi ini kencang sekali ya. Ini misalnya teman-teman lihat seperti ini kita buka semua aplikasi tidak ada pengaruh ya. Nih, kita mau buka apa aja bisa ya ini. Nih kencang ya, ini kita bisa nih. Nah ini saya tidak ada tutup aplikasi ya kalau di Huawei ini. Jadi saya tidak seperti Android yang sebentar dihapus memorinya. Kalau di Huawei enggak, karena ini memang dasarnya kencang ya HP-nya tanpa ngelek. Oke, sekian info saya pencinta Android beralih ke Huawei yang telah jatuh hati ke Huawei ya. Mungkin kalau teman-teman mencoba Huawei juga hati-hati ya, nanti jatuh cinta juga seperti saya. Memang di speknya Antutunya rendah, tapi dalam pengaplikasiannya sangat powerful ya, tidak ada ngelek. Jadi ini mau klik yang mana ini aja tidak ada masalah. Ini seperti ini. Itu sih review saya selama menggunakan tabletnya Huawei dan HP Huawei. Oke, sekian info dari saya. Terima kasih telah menonton curhat saya tentang Huawei.
yang membuat saya sudah beralih ya. Saya sudah tidak merilik lagi HP-HP Android terbaru sekarang, karena menurut saya Android sekarang mau se powerful apapun RAM-nya 16 GB, tapi tetap aja dalam penggunaannya itu kita harus rajin-rajin menghapus aplikasi yang terbuka, karena dia akan kecepatannya akan menurun ya. Itu kelemahan Android yang selama saya menggunakan ini ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.